Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa semuanya dalam mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita panjatkan dulu rasa syukur serta puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita banyak sekali nikmat, banyak sekali rizki sehat, rizki dimampukan untuk menuntut ilmu, juga rizki diberikan kemauan untuk hadir di sini, di kelas ini secara daring, di mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis. Juga tidak lupa kita sampaikan salam hormat kita dan juga sholawat kepada manusia terbaik di muka bumi, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti semua perilakunya dan juga akhlaknya, yaitu Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada hari ini kita akan mempelajari perbandingan antara etika bisnis di dalam hukum negara dan etika bisnis di dalam hukum Islam. Ada beberapa perbedaan dan juga ada beberapa persamaannya, gitu ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perjanjian baik dalam hukum negara maupun perjanjian dalam hukum Islam. Ada perbedaan juga di antara perjanjian ini. Perjanjian, kita refresh kembali, perjanjian dalam hukum negara harus memenuhi 4 syarat sah perjanjian. Yaitu yang pertama, sepakat antar dua belah pihak. Kita juga sudah bahas bahwa sepakat ini bisa terjadi karena terpaksa. Bisa juga terjadi karena khilaf, dan bisa juga terjadi karena penipuan. Akibat dari sepakat yang terjadi karena ketiga hal ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu berakibat perjanjian dapat dibatalkan, gitu ya. Kemudian syarat yang kedua adalah cakap bertindak hukum. Juga sudah dijelaskan dalam materi sebelumnya bahwa cakap bertindak hukum ini juga harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, dewasa. Yang kedua, sehat akal pikiran. Dan yang ketiga, tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan sebuah perjanjian. Masing-masing dari penjelasan cakap bertindak hukum juga sudah disampaikan di materi yang sebelumnya. Dan akibat hukum dari tidak terpenuhinya salah satu syarat cakap bertindak hukum mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Perjanjian yang dapat dibatalkan di mana terjadi karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sepakat dan cakap bertindak hukum dinamakan syarat subjektif. Sedangkan persyaratan objektif ada pada syarat sah perjanjian nomor 3, yaitu hal tertentu, dan yang nomor 4, kausa yang halal. Masing-masing penjelasan dari syarat sah perjanjian hal tertentu
dan kausa yang halal juga sudah dijelaskan. Kausa yang halal, apa yang terjadi apabila tidak terpenuhi syarat sah perjanjian objektif, tidak terpenuhi hal tertentu dan atau tidak terpenuhi kausa yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Perbedaannya apa? Kalau perjanjian dapat dibatalkan, dia harus disertai oleh sebuah action. Jadi harus ada permohonan pembatalan perjanjian tersebut oleh pihak yang merasa dirugikan. Jadi legal standing-nya adalah merasa dirugikan. Karena bisa juga perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, tapi para pihaknya tidak bersedia untuk mengajukan pembatalan perjanjian karena merasa tidak dirugikan. Gitu ya. Jadi di sini legal standing-nya merasa dirugikan. Biasanya merasa dirugikan ini bisa berbentuk material, bisa berbentuk imaterial. Jadi bisa berupa kerugian berupa materi, bisa juga kerugiannya berupa imateri, ya. Sedangkan untuk perjanjian batal demi hukum tidak memerlukan action, tidak memerlukan tindakan dari pihak yang merasa dirugikan. Tetapi hal ini tidak berlaku mutlak, karena toh ada beberapa kasus yang tidak memenuhi syarat perjanjian objektif yang pada faktanya, gitu ya, pada kenyataannya memerlukan action dari pihak yang merasa dirugikan. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan hukum Islam mengatur tentang syarat sah perjanjian? Sebentar ya, saya pause dulu. Sebentar.